Meneladani Rasulullah SAW adalah pola fikir dan pola hidup orang yang mengharapkan surga, ingin selamat di akhirat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin. Imamil muttaqina qaidil ghurril muhajjalin. Nabiyyina wa habibina wa qurrati a'yunina Muhammad ibn Abdullah. Wa ala alihi wa sahabatihi. Wa man ihtada bihadihi. Wa da'a bida'watihi wastanna bisunnatihi wa jahada bijihadihi ila yaumiddin. Allahumma inna nas'aluka imanan la yartad wa na'iman la yanfad wa murafaqata nabiyyika sallallahu alaihi wasallam fi a'la jannatil khuld. Allahumma amin. Amma ba'd. Kaum muslimin, muslimat, pemirsa PKM TV, a'azzakumullah. Pada kesempatan yang mulia ini, kita akan melakukan renungan terhadap salah satu amal hati yang mungkin masih kurang umat Islam yang memahaminya, apalagi mengamalkannya, yaitu membiasakan mengingat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Renungan ini bertitik tolak pada firman Allah tabaraka wa ta'ala dalam surah Al-Ahzab ayat 21. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh adalah bagi kamu pada diri Rasulullah teladan yang terbaik. Liman kana yarjullah, bagi orang yang mengharapkan Allah, wal yaumal akhir, dan bagi orang yang mengharapkan hari akhirat, wa dzakarallaha katsira, dan bagi orang yang berzikir kepada Allah dengan zikir yang banyak. Pemirsa yang budiman, ayat mulia ini mendidik kita untuk pertama menjadikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai teladan dalam mengatur seluruh aspek kehidupan kita di dunia ini. Kita mesti meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam mengatur seluruh aspek kehidupan kita. Akidah, ibadah, akhlak, adab, muamalah, interaksi sosial, semua harus meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu adalah konsekuensi iman yang benar kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu meneladaninya dalam seluruh aspek kehidupan. Yang kedua, ayat ini menjelaskan kepada kita bahwa meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itulah pola fikir dan pola hidup orang yang beriman. Meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itulah pola fikir dan pola hidup orang yang cinta kepada Allah, orang yang mengharapkan Allah, mengharapkan rahmat Allah,
menggantungkan harapannya kepada Allah, mengandalkan Allah tabaraka wa ta'ala. Dia mesti meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah pola fikir dan pola hidup orang yang mengharapkan surga, ingin selamat di akhirat, mesti meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan poin yang ketiga, bahwa meneladani Rasulullah SAW itulah yang mesti dilakukan oleh orang yang berzikir kepada Allah dengan zikir yang banyak. Artinya, kita tidak boleh berzikir kepada Allah dengan zikir yang tidak dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Biar banyak zikir kita, tapi tidak dicontohkan, tidak diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berarti tidak diakui oleh Allah sebagai zikir yang banyak. Itu penting untuk kita pahami, kita yakin. Walaupun maknanya bagus, walaupun artinya bagus, tapi tidak diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita tidak boleh membacanya. Karena yang diakui banyak zikirnya kepada Allah adalah yang meneladani zikir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dari sisi yang lain, dari ayat mulia ini kita pahami bahwa cara yang benar dalam meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah selalu mengharapkan Allah. Kalau mengaku meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tapi bukan harapan utamanya kepada Allah, tidak mengandalkan Allah melebihi selainnya, berarti tidak meneladani Rasulullah SAW dengan benar. Orang yang meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan benar, betul-betul Allah harapannya, Allah andalannya, Allah tempatnya bertawakal, berserah diri satu-satunya. Begitulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga cara yang benar dalam meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah mengutamakan akhirat. Menjadikan keselamatan akhirat sebagai cita-cita tertingginya. Menjadikan masuk surga sebagai kerinduan tertingginya. Takut neraka sebagai rasa takut terbesarnya. Begitulah cara yang benar dalam meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cara meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan benar adalah memperbanyak zikir kepada Allah, sebagaimana yang diajarkan dan yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena itu, ibu kita Ummul Mukminin, istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, "Kana an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yadhkurullaha ala kulli ahyani." Akhrajahu Muslim. Adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam berzikir kepada Allah, berzikir kepada Allah dalam semua keadaannya. Dalam semua keadaannya, Rasul sallallahu alaihi wasallam senantiasa berzikir kepada Allah. Inilah yang mesti kita teladani. Kita tidak pernah putus dari zikir kepada Allah kapan dan dimanapun. Kecuali di kamar mandi tentunya. Pemirsa yang semoga dirahmati oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Agar kita bisa meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka kita harus selalu mengingat beliau di dalam hati kita. Itulah amal hati. Mengingat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan niat ikhlas tentunya itu amal hati, berpahala. Dan sekaligus memotivasi kita untuk mencintai beliau sallallahu alaihi wasallam dan memotivasi kita untuk meneladani Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana kita mau meneladani beliau kalau kita melupakan beliau, tidak mengingat beliau setiap saat?
Oleh karena itu, amal hati ini mesti kita biasakan bersama amal-amal hati yang lain. Mari kita mengingat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hati kita. Caranya adalah mengulang-ulangi dalam hati kalimat-kalimat seperti ini. Saya mau beribadah sesuai tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Diucapkan dalam hati. Saya mau sungguh-sungguh mengamalkan sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saya mau sungguh-sungguh mengamalkan ajaran-ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Diulang-ulangi dalam hati. Kalimat yang lain. Saya memahami, menyadari bahwa amal ini sangat disenangi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka saya juga mesti menyenangi amal ini. Saya juga mesti mencintai amal ini karena amal ini sangat disenangi, sangat dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu cara kita mengingat beliau. Saya mencintai Rasulullah. Diulangi, diucapkan dalam hati. Saya mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka saya mesti bersalawat, memperbanyak salawat dan salam kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Saya mau meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sehingga saya mau berdakwah. Saya mau menjalankan dakwah wasatiyah, dakwah bijak dalam kehidupan saya sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdakwah. Itu kita gelorakan di dalam hati dan itulah amal hati yang luar biasa memotivasi kita untuk mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, untuk meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Satu lagi, kita ulang-ulangi dalam hati, saya rindu, saya mau membersamai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di surga Firdaus yang tertinggi nanti di akhirat. Kita ulang-ulangi. Kita ulang-ulangi keinginan membersamai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di surga Firdaus yang abadi. Demikianlah amal hati yang luar biasa ini sewajibnya kita gelorakan selalu di dalam hati kita. Mengingati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar kita termotivasi untuk meneladaninya. Barakallahu fikum. Semoga Allah menuntun kita untuk mengamalkan amal hati ini bersama amal-amal hati yang lain, mengingat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang akan memotivasi kita untuk membuktikannya dengan meneladani beliau sebagaimana yang diperintahkan oleh Allah dalam surah Al-Ahzab ayat 21. Barakallahu fikum. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullahu khairan telah menonton video ini. Dukung terus channel dakwah PKM TV dengan cara like, komen, share, dan subscribe. Ikuti juga informasi kajian PKM TV di akun resmi PKM TV.